Ketika Saudi tahun 1923-24 terjadi pemberontakan Wahabi, mereka menang mengendalikan Saudi, memimpin Saudi, menang karena disokong Inggris, Prancis. Ulama-ulama Indonesia yang ketika itu mondok di Mekah segera pulang dan bawa kitab-kitab itu. Mbah Hashim As'ari, Mbah Wahab, Mbah Bisri Saikhona, Mbah Hasan Ginggong, Mbah Ridwan Blitar, Kang Mas Roziki, dulu juga di Mekah sekitar 7 tahun. Mbah Munawir Krapya, Mbah Zubair, abahnya Mbah Maimun Zubair dan yang lain-lain, dulu mondok di sana. Begitu Arab rame-rame mereka pulang. Apa itu? Kitab Bukhari Muslim tafsir setelah Wahabi menang, di sana dimusnahkan. Lalu dicetak kitab baru yang sudah dirubah-rubah. Di Indonesia ini kitab-kitab itu diselamatkan. Santri-santri dalam jumlah ratusan bawa ribuan kitab berdus-dus itu dibawa pulang ke Indonesia, dan sampai sekarang Sahih Bukhari itu masih ada. Sampai sekarang Ibnu Katsir versi lawas itu masih ada. Sampai sekarang Bulughul Maram, Subulus Salam versi lawas itu masih ada. Yang di sana sudah dimusnahkan. Apa itu? Negeri ini wajib dijaga. Sebab negeri ini tempat Allah menyelamatkan ribuan kitab Sahih Bukhari Muslim. Negeri ini tempat Allah menyelamatkan ribuan naskah tafsir yang di Arab sana sudah dimusnahkan, lalu diterbitkan kitab baru yang sudah berubah. Makanya peduli Islam harus peduli Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menjaga Islam supaya tetap utuh harus berahlus sunnah wal jamaah. Dan supaya ahlus sunnah wal jamaah sak kitab-kitabnya tetap aman harus menjaga NKRI ini. Karena di negeri ini Allah selamatkan ribuan kitab yang di Arab dulu dibakar, yang di Arab dulu dimusnahkan. Di pundak umat Islam Indonesia, mungkin NU, mungkin Muhammadiyah, ada 2 tanggung jawab yang harus dipikul bareng-bareng. Apa tanggung jawab pertama? Amankan semua kitab, jangan sampai itu rusak, sebab di Arab sudah dimusnahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Kiai Marzuki menyampaikan bahwa pada tahun 1923 sampai 1924, Wahabi menang di Arab Saudi dengan dukungan Inggris dan Prancis. Kemudian memusnahkan kitab-kitab asli seperti Sahih Bukhari dan kitab tafsir lainnya, menggantikannya dengan cetakan yang telah diubah. Untuk menjawab syubhat ini, kita dengarkan penjelasan Ustadz Haris Abu Naufal Hafizahullah. Kita simak bersama videonya. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Para ulama-ulama kita dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, ketika mereka berdakwah, ketika mereka menyeru kepada tauhid, ketika mereka mengingkari kebiasaan-kebiasaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, maka kita akan dapatkan juga mereka akan mendapatkan apa yang didapatkan oleh para nabi dan para rasul tersebut. Mungkin saya bisa memberikan satu contoh. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, saya memberikan satu contoh. Contoh yang saya berikan ini ya untuk agar kita berhati-hati di dalam berbicara. Untuk kita berhati-hati dalam memvonis. Untuk kita berhati-hati dalam menuduh. Karena memvonis, menuduh seorang muslim apa yang dia tidak lakukan, ini konsekuensinya berat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, alladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan orang-orang yang mereka menyakiti mukminin dan mukminat dari apa yang mereka tidak lakukan, kata Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu kita menuduh dia sesuatu yang tidak pernah dia lakukan. Faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina, dan sungguh dia telah membawa dosa yang sangat besar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, innal abda la yatakallam bi kalimatin, sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan sebuah pembicaraan yang pembicaraan tersebut membuat Allah Subhanahu wa taala murka dan dia tidak sadar itu merupakan ucapan yang binasa. Allah Subhanahu wa taala akan menggiring dia ke dalam neraka jahanam. Dan Nabi SAW juga menyebutkan dalam hadisnya bahwasanya orang-orang yang menuduh seorang muslim apa yang dia tidak lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan meminumkan kepadanya kelak di dalam neraka nanah dari nanah penghuni neraka. Berat konsekuensinya saudara-saudara kaum muslimin. Ya, oleh karena itu setiap kita ingin berbicara, ya, maka hendaknya pembicaraan kita itu dengan bukti dan dalil yang kita akan punya jawaban nanti di depan Allah Subhanahu wa taala. Bukan maksud yang ingin saya sampaikan ini saya ingin membela atau lain sebagainya, tetapi mimbab unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolonglah saudaramu yang terdolimi dan yang didolimi. Ya, di antara tokoh di zaman mungkin 200 tahun Hijri, 200 tahun yang lalu yang sangat bersemangat untuk menyeru kepada tauhid adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, saya sebutkan contoh ini bukan berarti hanya beliau saja yang menyuruh tauhid. Banyak para ulama-ulama kita menyuruh tauhid. Cuman isu yang diangkat di tengah-tengah muslimin tentang orang ini begitu begitu gencar. Muhammad bin Abdul Wahab yang dikenal atau dipandang oleh sebagian masyarakat pembawa paham Wahabi. Ya, kembali saya tegaskan, dia ini bukan nabi kita. Dia bukan nabi kita. Nabi kita siapa? Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus di kota Mekah. Muhammad bin Abdul Wahab ini bukan nabi kita. Kembali kita tekankan, dia bukan nabi kita. Dia tidak maksum.
Dia bukan orang yang terjaga dengan kesalahan. Dia bisa salah, dia bisa benar. Dia bisa salah dan bisa benar. Cuma kita ingin menduduki dia pada tempatnya. Apakah dia pantas untuk kita celah ataukah tidak? Apakah pantas untuk kita muliakan ataukah tidak? Karena sebuah kezaliman kita membela orang yang tidak pantas untuk kita bela. Begitu juga sebuah kezaliman kita mencela orang yang tidak pantas untuk kita cela. Muhammad bin Abdul Wahab, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, dia tidak punya video. Kita tidak bisa mendengar ceramahnya melalui YouTube karena dia nggak ada punya video waktu itu. Tahun 200 tahun yang lalu nggak ada. Begitu juga kita tidak bisa mendapatkan kasetnya. Karena apa? Karena pada waktu itu belum ada kaset. Yang ada apa? Buku dan karya tulisnya. Saya rasa orang-orang yang hadir di masjid ini adalah orang-orang yang punya pikiran yang maju. Insya Allah. Kita menilai seseorang itu dari apa? Dari ceramahnya, dari kasetnya, atau dari buku-bukunya. Dari buku-bukunya lah kita bisa menilai penilaian. Dari buku-bukunya lah kita bisa menerima misal apa? Menyimpulkan ini kesimpulannya. Atau kita bertemu kan nggak pernah kita bertemu sama beliau. Ya 200 tahun yang lalu dia sudah meninggal. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita saudara-saudaraku muslimin, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Apabila datang kepada kalian sebuah khabar, maka hendaknya engkau cross check dulu khabar tersebut. Yang terkadang menurut kita itu salah, ternyata ketika kita dudukan tidak salah. Pernah ada Bapak dan Ibu-ibu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang wanita yang dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam perihal suaminya. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, suami saya ini setiap saya sholat saya dipukul sama dia." Kira-kira ini suami baik atau enggak? Istrinya lagi sholat digebuki sama dia. Ini kalau kita dengar ini suami baik atau tidak? Mungkin kalau ada orang cerita sama kita akan mengatakan, "Yo manusia bukan manusia, Leo. Masa istrinya sholat dipukuli, digebuki? Ini kan kurang ajar." Kemudian, "Ya Rasulullah, suami saya ini setiap saya puasa selalu dibatalkan puasa saya." Nah, ketika kita mendengar khabar yang seperti ini, mungkin kita sudah akan ada kesimpulan ini suami yang nggak baik. Tapi Nabi kita Muhammad SAW orang yang sangat punya hikmah dan kehati-hatian. Beliau dudukan suami dan istri tadi. Ya, didudukan berdua. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada suaminya tadi, "Wahai fulan, kenapa engkau setiap istrimu sholat engkau gebuki dia, engkau pukul dia, kenapa?" Cross check. Dalam keadaan Rasulullah menerima wahyu, bisa saja beliau putuskan, tapi beliau ingin tanya, kenapa? Kemudian kata suaminya ini, "Ya Rasulullah, istri saya ini kalau sholat sunat, sholatnya panjang sekali. Setiap dia sholat, sholatnya panjang. Mungkin baca surah Al-Baqarah dalam sholatnya. Berapa juz Al-Baqarah? 2 juz setengah. Berapa jam dia mau sholat? Saya butuh sama dia. Saya butuh dia berkhidmat kepada saya. Nah, kalau seandainya di tiap hari sholat dengan waktu yang panjang, kapan dia berkhidmat kepada saya?" Kemudian kata Nabi SAW, "Wahai fulana, besok-besok kalau kamu sholat cukup membaca apa? Ayat sekedarnya saja, jangan terlalu panjang." Siapa yang disalahkan oleh Nabi? Istrinya yang disalahkan. Kemudian yang kedua, "Kenapa engkau setiap istrimu puasa dia, kamu selalu membatalkan puasa dia?" "Ya Rasulullah, ini saya ini pemuda, saya ini masih muda, masih syahwat saya masih sangat tinggi. Lah kalau istri saya puasa terus bagaimana saya bisa menyalurkan syahwat saya?" Kata Nabi SAW, "Besok-besok kalau kamu puasa, izin dulu sama suamimu. Kalau puasa sunat. Kalau istri suamimu kasih izin, ya silakan kamu puasa. Kalau istrimu tidak memberikan izin, kalau suamimu tidak memberikan izin, tidak boleh kamu puasa." Disalahkan oleh siapa? Nabi SAW. Begitu juga datang orang-orang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, pimpinan pasukan kami setiap sholat itu selalu bacanya qul Allahu ahad, qul Allahu ahad." Rasulullah nggak berkomentar, "Si anjing yang hanai bacaan itu pelain kenyanto yang diafai." Nggak ada. Rasulullah nggak menghina orang tersebut. Rasulullah nggak menjatuhkan orang tersebut. Tapi kata Nabi SAW, "Coba engkau tanya kepada dia, kenapa dia setiap sholat membaca qul Allahu ahad, qul Allahu ahad, kenapa?" Kemudian ketika ditanya, "Ya Rasul, ya wahai fulan, aku membaca surat qul Allahu ahad al-Ikhlas dikarenakan aku sangat mencintai ayat ini." Kemudian diadu kepada Nabi SAW. Kemudian Rasulullah memuji orang tersebut, dipuji oleh Nabi SAW. Inilah akhlak dan adab yang perlu untuk kita ketahui, yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika kita menyikapi sesuatu, apalagi kehormatan seorang muslim. Ini konsekuensinya berat, saudara-saudaraku muslimin. Sehingga tidak ada cara untuk kita mengetahui pemikirannya Muhammad bin Abdul Wahab kecuali dari apa? Dari kitab-kitabnya. Ada beberapa banyak kitab yang ditulis oleh dia ini. Yang pertama Ushulul Thalatha. Kitabnya tersebar di seluruh dunia. Silakan dibaca. Kitab dia Kitabut Tauhid, Kasyfus Syubhat, Qawaidul Arba, Ushulus Sittah. Iya, dan cucu-cucu beliau telah mengumpulkan 16 jilid. Judulnya Durrus As-Saniyah. Yang isinya adalah surat-surat atau risalah-risalah yang ditulis oleh Muhammad bin Abdul Wahab dalam dakwah beliau. Disinilah kita bisa menyimpulkan pemikiran orang ini salah atau tidak salah. Bukan hanya sekedar menerima omongan, bukan hanya sekedar katanya.
Sungguh sangat indah apa yang disebut oleh seorang penyair Arab. Ya benal kiram ala tadnu fatubsiru ma qad ahdatsuka faman ra'in kaman sami'a. Wahai saudaraku yang mulia, marilah mendekat. Marilah mendekat. Niscaya apa khabar yang tersebar di antara kalian, itu kalian akan memahaminya. Tidaklah orang yang mendengar sama dengan orang yang melihat. Jelas ya? Saya di sini bukan maksud ingin membela, tidak. Ya, membela dalam arti kata apa yang saya ucapkan itu dibenarkan. Nggak mesti, silakan diambil, silakan tidak diambil. Tetapi yang ingin saya sampaikan, jangan sampai ada hal-hal yang kita ucapkan, apa yang kita tahu, membuat catatan amalan dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud dan tujuan saya. Iya, di antara hal-hal yang begitu deras isu yang dilontarkan kepada Muhammad bin Abdul Wahab, saudara-saudara kaum muslimin, dia ini menghancurkan makam-makam wali-wali yang ada di Arab Saudi. Ini isu yang paling santer. Dia menghancurkan apa? Makam-makam para wali itu dihancurkan semua oleh dia di Arab Saudi, diratakan semuanya. Nah, ketika kita mendengar khabar seperti ini, ada dua hal yang perlu kita lakukan. Pertama, cross check. Benar nggak dia melakukan perbuatan ini ataukah tidak? Jelas ya? Yang kedua, kalau seandainya dia benar melakukan ini, apakah ini menyelisih dalil dari Al-Quran dan Sunnah ataukah tidak? Nah, ini dua hal. Kita orang yang insya Allah orang yang berakal melihat ini dari dua sisi. Pertama, dalam sejarah memang benar. Dalam sejarah memang benar bapak-bapak dan ibu-ibu, Muhammad bin Abdul Wahab menghancurkan semua kubah-kubah, kuburan-kuburan yang ditinggikan, semua diratakan dengan tanah. Dan sampai hari ini di Arab Saudi, bapak-bapak dan ibu-ibu yang pernah ke Baqi atau ke gunung ke Syuhada Uhud, makam di sana semuanya rata dengan tanah. Tidak ada seperti di tempat kita. Ya, karena memang di Arab Saudi ulama-ulama yang ada di Arab Saudi atau yang menjadi MUI-nya, ya, itu semua adalah cucu-cucu Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi bapak dan ibu-ibu kalau mendengar seorang syekh, Alu Syekh itu artinya apa? Keluarganya dia, cucu-cucunya dia. Yang menjadi Grand Mufti Arab Saudi hari ini siapa? Syekh Abdul Aziz Alu Syekh, cucunya dia. Jadi kalau bapak-bapak pergi haji, nanti ada khutbah di hari Arafah, itu yang khutbah siapa? Cucunya dia. Cucunya dia. Syekh Abdul Aziz Alu Syekh. Jelas ya? Nah, jadi di Arab Saudi nggak ada kuburan yang seperti ada di tempat kita. Semuanya rata dengan tanah. Iya. Nah, kalau seandainya itu betul, hal yang kedua, apakah perkara ini menyelisih dalil ataukah tidak? Jelas ya? Apakah perkara ini menyelisih dalil ataukah tidak? Datang sebuah hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ali bin Abi Thalib berkata, "Ya Abul Hayyat, hal tuhibbu an abahathuka bima ba'athani Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Wahai Abu Hayyat, apakah engkau mau aku mengutus engkau yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutusku sebelumnya? Apa kata Ali bin Abi Thalib? "Ma min qubrin musyrifin illa sawaitahu." Tidak ada kuburan yang ditinggikan kecuali apa? Engkau ratakan dengan tanah. Ini perintah Nabi SAW kepada siapa? Kepada Ali bin Abi Thalib. Dan Ali bin Abi Thalib memerintahkan kepada siapa? Kepada para sahabatnya. Jelas bapak dan ibu-ibu? Jadi apa yang dibuat oleh Muhammad bin Abdul Wahab ini berdasarkan hadis yang datang dari Nabi SAW. Yang kedua dan terakhir, saudara-saudara kaum muslimin, saya tidak memanjangkan materi di subuh hari ini. Ya, Muhammad bin Abdul Wahab ini suka menghancurkan situs-situs Islam. Suka menghilangkan apa? Situs-situs Islam, rumah Rasulullah dihancurkan. Ya, ini dihancurkan, semua dihancurkan, tidak ada peninggalan sejarah. Ini menunjukkan kebencian dia kepada Islam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, di zamannya Umar bin Khattab, itu ada sebuah pohon. Sebuah apa? Pohon. Pohon ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Luar biasa ya? Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta syajarati. Dan sungguh Allah telah ridha kepada kaum mukminin ketika mereka membaiatmu di sebuah pohon. Disebutkan dalam Al-Quran. Iya, pohon ini dijadikan oleh Rasulullah untuk membaiat sahabatnya, dikenal dengan baiat Ar-Ridwan. Bapak dan ibu-ibu, kalau seandainya pohon ini ada di Aceh, kira-kira gimana? Hah? Gimana kira-kira kalau pohon ini ada di Aceh? Atau di Indonesia lah, di tempat kita secara umum. Bisa bayangkan ya, nggak perlu saya lanjutkan. Silakan bayangkan kalau seandainya pohon yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ada di tempat kita. Di zamannya Umar bin Khattab, bapak-bapak dan ibu-ibu, di zamannya Umar bin Khattab, orang-orang mulai mendatangi pohon tersebut. Ini pohon, dulu Rasulullah pernah berdiri di sini. Rasulullah pernah membaiat sahabat-sahabatnya di sini. Pohon ini juga disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Pasti pohon ini memiliki kelebihan-kelebihan. Pasti pohon ini memiliki apa? Keutamaan-keutamaan yang tidak dimiliki oleh pohon-pohon yang lain. Mulailah mereka beriktikaf di situ. Mulai mereka berdiam diri di situ untuk mengambil berkah dari pohon yang pernah Rasulullah berdiri di tempat tersebut. Melihat fenomena yang seperti ini, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kemudian saudara-saudara kaum muslimin menebang pohon ini sampai ke akar-akarnya. Menebang sampai ke akar-akarnya untuk menjaga akidah orang Islam, untuk menjaga hati muslimin pada waktu itu, untuk terpaut hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selainnya. Apakah kemudian kita katakan Umar bin Khattab ini Zionisnya Yahudi? Ya, benci dengan Islam, menghilangkan situs sejarah, menebang pohon yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yang dulu Rasulullah pernah berdiri di situ.
Ada yang berani mengatakan demikian? Dan tidaklah Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah kecuali beliau mengikuti apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan juga terakhir, saudara-saudaraku muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang berangkat pergi haji ataukah pergi umroh, apakah bapak-bapak dan ibu-ibu pernah diintimidasi di sana? Apakah katanya kalau orang mereka itu kalau sudah kuat nanti kita dibunuh semuanya? Apakah bapak-bapak dan ibu-ibu pernah dipukul di sana? Justru kita mendapatkan ketenangan, kesejukan ketika masuk ke kota suci. Bukan hanya karena kesucian kota tersebut, tetapi karena apa? Penjagaan, perlindungan. Iya, hal-hal yang memudahkan kita dimudahkan di sana. Nggak ada bapak dan ibu masuk ke turun di bandara Jeddah, Wahabi atau bukan Wahabi? Oh, kalau bukan Wahabi nggak boleh masuk. Nggak ada. Semua Islam yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, semua adalah tamu-tamu Allah yang datang ke kota suci disambut dengan bahagianya oleh saudara-saudaranya, oleh mereka di sana. Sehingga ini semua adalah isu-isu saudara-saudara kaum muslimin yang kita harus berhati-hati dengan isu-isu tersebut. Jangan kita ikut-ikutan, kita takutkan nanti kelak di yaumul qiyamah Allah akan menghisap apa yang kita ucapkan tersebut. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Haris Abu Naufal Hafizahullah menekankan bahwa para ulama dulu saat berdakwah tentang tauhid sering menghadapi tantangan mirip dengan yang dialami Nabi. Beliau mengingatkan untuk berhati-hati dalam menuduh atau menghakimi seseorang, terutama jika tanpa bukti, karena konsekuensinya berat di hadapan Allah. Beliau mencontohkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tokoh yang gencar menyerukan tauhid. Meskipun dituduh membawa paham Wahabi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bukan nabi dan tidak maksum terjaga dari kesalahan. Sebagai umat, kita diminta menilai seseorang berdasarkan tulisan atau karyanya, bukan dari isu atau cerita tanpa bukti. Isu-isu negatif tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, seperti tuduhan merusak situs Islam, harus dicermati dengan bukti dan dalil. Ustadz Haris Abu Naufal menekankan bahwa praktik Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang meratakan kuburan misalnya, sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad yang melarang pengultusan kuburan agar umat fokus hanya kepada Allah. Ia juga menyarankan jamaah untuk tidak termakan isu tanpa bukti dan berpegang pada dalil yang jelas dalam menilai seseorang atau perbuatan tertentu. Demikian video yang kita dapat bagikan kali ini. Semoga bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.